Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lira Ananokita dengan NPM 2311031140. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6 aplikasi keuangan lanjutan, yaitu transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Jadi transfer antar perusahaan yaitu transaksi antar perusahaan yang berelasi. Jadi tidak ada perbedaan antara anak perusahaan yang dimiliki penuh dengan anak perusahaan yang tidak dimiliki penuh sehubungan dengan eliminasi transfer antar perusahaan. Transfer jasa antar perusahaan. Perusahaan yang berelasi seringkali membeli jasa antar satu perusahaan dan dari perusahaan yang lain. Misalnya jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan pemeliharaan. Saat pembelian umumnya dicatat beban untuk pembeli dan pendapatan untuk penjual. Dalam laporan keuangan konsolidasi, beban dan peralatan harus dieliminasi. Di kertas kerja konsolidasi diperlukan ayat jurnal untuk mengurangi laba dan beban. Walau laba dan beban tidak terpengaruh, namun eliminasi tetap penting agar pendapatan dan beban tidak terlalu tinggi. Lalu ada gambaran umum proses eliminasi laba transfer aset berupa tanah. Jadi kerugian atau keuntungan entitas penjual harus dieliminasi karena tanah masih dimiliki oleh entitas konsolidasi dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasi sampai tanah tersebut dijual ke pihak luar konsolidasi. Lalu dilaporkan sebesar pada biaya perolehan awal. Lalu selanjutnya alokasi eliminasi laba yang belum terrealisasi. Penjualan dari induk ke anak perusahaan disebut sebagai downstream. Setiap keuntungan atau kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Lalu sedangkan penjualan anak ke induk perusahaan disebut dengan upstream. Jika anak dimiliki penuh, maka akan menjadi milik induk perusahaan. Namun jika anak tidak dimiliki penuh, maka dibagi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Lalu keuntungan atau kerugian dianggap belum terrealisasi oleh entitas konsolidasi sampai dilakukan penjualan ke pihak eksternal. Lalu laba yang dialokasikan ke kepentingan non-pengendali adalah bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas laba terrealisasi anak perusahaan dalam transaksi dengan pihak eksternal dari entitas konsolidasi. Jadi di sini ada ayat jurnal metode ekuitas dasar penjualan dari downstream. Jadi untuk mencatat dividen anak, jurnalnya adalah kas pada investasi pada saham PT Anak, lalu investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan. Lalu untuk kertas kerja konsolidasi penjualan downstreamnya, untuk eliminasi pendapatan dari anak perusahaan, jurnalnya yaitu pendapatan dari anak perusahaan pada dividen yang diumumkan dan investasi pada saham PT Anak. Untuk mencatat alokasi laba ke kepentingan non-pengendali, jurnalnya yaitu pendapatan kepentingan non-pengendali pada dividen diumumkan dan kepentingan non-pengendali. Lalu untuk eliminasi saldo investasi awal, jurnalnya yaitu saham biasa PT Anak dan saldo laba pada investasi pada saham PT Anak dan kepentingan non-pengendali. Lalu untuk eliminasi keuntungan yang belum terrealisasi, jurnalnya yaitu keuntungan penjualan tanah pada tanah. Ini mencatat eliminasi keuntungan yang belum terrealisasi dari penjualan downstream atas tanah. Lalu untuk ayat jurnal dan kertas kerja untuk penjualan upstream itu sama, hanya berbeda pada pembagian laba yang belum direalisasi saja. Lalu selanjutnya adalah eliminasi laba belum terrealisasi setelah tahun pertama. Saldo aset yang dilaporkan pada klaim pemegang saham dari afiliasi penjual harus disesuaikan untuk menghilangkan pengaruh dari keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Laba periode mendatang tidak akan terpengaruh karena pencatatan ini. Jadi di sini ada jurnal tambahan yaitu saldo laba pada tanah. Lalu yang selanjutnya, transfer antar perusahaan berupa aset disusutkan. Laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dari aset yang disusutkan atau diamortisasi dianggap akan terrealisasi secara bertahap selama sisa umur ekonomis aset tersebut, bersamaan dengan penggunaannya oleh afiliasi pembeli dalam menghasilkan pendapatan dari pihak non-afiliasi. Jumlah penyusutan yang diakui dalam pembukaan perusahaan setiap periode atas aset yang dibeli dari afiliasi berdasarkan pada harga transfer perusahaan.
Di konsolidasi, penyusutan harus didasarkan pada biaya perolehan aset untuk entitas konsolidasi, yaitu biaya perolehan aset dari pihak yang menjadi pembeli aset tersebut dari pihak luar. Selanjutnya yaitu perubahan estimasi umur aset setelah transfer. Jika terjadi perubahan, maka perlakuannya sama seperti perubahan tersebut terjadi pada saat aset tersebut masih terdapat pada pembukuan afiliasi yang mentransfer. Sisa masa manfaat yang baru digunakan sebagai dasar penyusutan, baik digunakan untuk afiliasi pembeli ataupun untuk tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jadi di sini ada ayat jurnal tambahan untuk tahun kedua, yaitu akumulasi penyusutan untuk beban penyusutan untuk mengeliminasi selisih lebih penyusutan. Lalu transfer aset sebelum akhir tahun. Jurnal eliminasi kertas kerja pada akhir tahun harus memasukkan pengaruh beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Jumlah penyusutan ini sama dengan selisih antara penyusutan yang dicatat oleh pembeli dan penjual untuk periode yang dimulai dari saat penjualan antar perusahaan. Lalu yang terakhir adalah transfer antar perusahaan berupa aset diamortisasi. Akuntansi untuk aset tak berwujud umumnya dilaporkan sebesar saldo sisa yang belum diamortisasi tanpa penggunaan akun kontrak. Penjualan aset tak berwujud diberlakukan sama seperti penjualan aset berwujud. Sekian penjelasan dalam resume yang saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.